katakan padanya pembohong, dasar bohong. Aku tak pernah berani sumpah serapah di depan mahkamah. Biarlah tambah parah, inilah aneka pendusta, tipu daya dimainkannya. Bila kau masih bingung, marilah bergabung. Tentunya cari untung, bisa jadi tambah untung. Bila kau merana, marilah bersama berjendang sukaria, menari sukanada. Inilah bukanlah cerita, tapi sungguh apa adanya. Kosong bunyi nyaring, rakyat kecil mudah dibanting demi hal yang penting. Pusing tujuh keliling, pulang ke rumah banyak rekening. Inilah Indonesia Jaya, bagi korupsi uang negara. Inilah Indonesia merdeka, merdeka. Jangan nunggu, kita usaha. Tadi sudah dibuka oleh Mbah Win Gotik pemirsa dengan lagunya yang berjudul Bohong. Oke baik, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Vivilia dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, untuk sebuah harap agar Ibu Pertiwi terbebas dari korupsi, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu mengenai negeri tanpa korupsi. Antologi puisi pelajar dari Puisi Menolak Korupsi edisi ke-7. Dan tentu saja saat ini saya tidak sendiri pemirsa. Sudah ditemani oleh dua narasumber saya. Yaitu yang pertama kita sapa dulu ada Pak Didi MS. Halo, selamat malam Pak Didi. Selamat malam Vivi dan selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Sehat malam hari ini Pak? Sangat sehat. Sangat sehat ya Pak ya, walaupun cuaca sedikit tidak mendukung Pak. Ya.
Ya, Oke. karena memang musim penghujan. Oke, pemirsa, yang kedua ini narasumber kita ada Pak Heru Mugiarso. Halo, selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak Vivi, selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Sehat malam hari ini Pak? Syukur alhamdulillah sehat. Syukur, alhamdulillah sehat. Oke, semoga sehat selalu untuk Pak Didi dan juga Pak Heru. Amin. Oke, baik Pak Didi dan Pak Heru, kita akan mengangkat tema ini, sebuah tema yang sangatlah menarik ya Pak ya, negeri tanpa korupsi. Ini diambil dari antologi puisi pelajar, puisi menolak korupsi edisi 7. Iya, Benar Pak? Iya. Apakah antologi ini adalah antologi yang terbaru Pak? Iya, betul Mbak Vivi. Jadi ini buku antologi puisi Negeri Tanpa Korupsi. Ini adalah produk yang terbaru atau terkini dari gerakan kami, Gerakan Puisi Menolak Korupsi. Ya, ya kebetulan kita mencoba untuk mengajak para pelajar di Indonesia untuk mengungkapkan penolakan atau juga menentang korupsi melalui penulisan puisi. Ya. Berapa bulan tahun 2018 itu kami publikasikan, kami publish tawaran untuk para pelajar Di seluruh Indonesia, Pak? seluruh Indonesia yang kebetulan itu melalui koordinator wilayah masing-masing, ada Jawa Tengah, ada mulai dari Sumatera Utara sampai Papua. Ya. Nah, ada ratusan puisi yang masuk. Kebetulan kuratornya itu adalah ada tiga. Pak Arsyad Indradi dari Banjarbaru, kemudian saya dari Semarang, dan Bang Rudi Fovit dari Ambon. Dari ratusan puisi itu kemudian kami mengkurasi dan menseleksi siapa yang layak untuk ditampilkan, tentu sesuai dengan tema, kemudian juga dengan kriteria tertentu yang sifatnya terkait dengan puisi. Maka terjaring ya 271 pelajar Indonesia dari 30 provinsi. Kemudian jadilah buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Gerakan Puisi Menolak Korupsi. Kemudian kepada para penulisnya yang lolos kurasi itu diberikan gratis satu buah buku setebal ini, ya, seluruh Indonesia itu ya. Dan memang cukup mengesankan karena kemarin aja pernah saya lihat itu di mana ada seorang siswa yang khusus pada upacara seninan itu dipanggil, kemudian oleh kepala sekolahnya diberikan buku ini di hadapan teman-temannya satu sekolah gitu ya. Dan itu Jadi ada rasa kebanggaan ya Pak ya. ada kebanggaan gitu. Ada yang diserahkan di rumah oleh kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga sangat bangga karena anaknya bisa masuk ke dalam buku ini karyanya. Gitu. Ya. Diikuti oleh pelajar itu pelajar dari tingkat apa nih Pak? Tingkat SMP dan SLTA. Tingkat SMP hingga SMA ya Pak ya. Oke. Menurut Pak Didi sendiri Pak, ada banyak pelajar yang menciptakan atau bersastra mengenai puisi yang berkaitan dengan korupsi. Bagaimana Pak tanggapan Pak Didi sendiri? Ya, ini terus terang saya sebagai pribadi mengapresiasi komunitas atau penggagas ini puisi menolak korupsi ini ya. Karena ini sebuah gerakan moral, tentunya memang tujuannya untuk mendidik anak-anak kita sejak dini untuk mengetahui korupsi itu apa dan bagaimana akibatnya ya. Karena mental anak yang masih dini itu kan masih bisa dibina dengan baik daripada setelah mereka nanti duduk di perguruan tinggi maupun sudah bekerja itu sudah terkontaminasi oleh lingkungannya ya, atas tindak korup itu. Maka memang ini gerakan yang baik, ini gerakan moral. Dan apakah ini nanti menjamin mereka yang menulis ini tidak melakukan korupsi, itu kan kita tidak tahu ya. Karena tapi harapannya tentu mereka akan bisa melaksanakan apa yang mereka tulis ya, agar betul-betul harapan seluruh rakyat Indonesia agar Indonesia bisa terbebas dari perilaku korup ini segera terwujud. Ya.
Oke, baik Pak Heru, saya ingin bertanya lagi Pak Heru. Latar belakang dituliskannya atau diterbitkannya sebuah antologi puisi menolak korupsi kira-kira apa sih Pak dulunya Pak? Jadi sebenarnya panjang sekali Mbak Vivi. Jadi kami dari gerakan puisi menolak korupsi yang sudah 6 tahun ini, dimulai tahun 2013 itu ya. Itu kan mempunyai suatu visi bagaimana menyuarakan penolakan terhadap korupsi, ya korupsi. Baik. Nah, tentu ini wilayahnya bukan wilayah kita itu menyentuh wilayah penindakan korupsi, tapi lebih kepada pencegahan dan pendidikan. Bagaimana untuk sejak dini tadi dikatakan oleh Mas Didik, kita itu mendidik para generasi muda itu untuk bagaimana menyikapi korupsi itu. Dan ternyata menarik sekali Mbak Vivi bahwa saya membaca seluruh karya yang masuk, itu semuanya itu bersikap negatif terhadap korupsi. Jadi tidak ada kok yang setuju terhadap korupsi, itu tidak ada. Ini semuanya menyuarakan, ada yang secara tegas, secara ya tajam, tapi ada yang menggunakan bahasa yang lebih puitis dan sebagainya. Jadi puisi dalam buku ini itu tergolong dua, ada puisi yang sifatnya itu diafan, jadi menggunakan pilihan kata-kata yang lugas apa adanya, ya maklum anak-anak pelajar ya, tapi ada yang menggunakan apa ya sudut pandang yang agak lebih sastra ya, mungkin karena barangkali dia terdidik oleh gurunya untuk bagaimana menulis puisi dengan menggunakan kaidah-kaidah sastra. Jadi di sini memang bervariasi sekali apa puisi-puisi yang ditulis itu. Tapi saya senangnya kebanyakan itu memang menyuarakan menolak atau kebencian itu ya, sikap benci kepada korupsi. Ya, ini sesuatu yang menarik karena sejak muda mereka sudah tanamkan kebencian terhadap korupsi dan melihat bagaimana dampak korupsi yang dilukiskan di sini juga. Mereka menjadi misalnya ada yang mengatakan sekolah kami tidak dibangun atau sekolah kami lambat dibangun karena ternyata proyeknya itu dimakan oleh para koruptor gitu ya. Itu dilukiskan dalam puisi ini. Tersebut, jadi ya, dia merasakan dan menghayati sendiri bagaimana sih kerugian dari korupsi itu. Karena dia sebagai seorang pelajar merasakan ternyata ada bantuan-bantuan yang tidak sampai kepada sekolah, kemudian bangunan sekolahnya yang konon mau dibangun juga tidak dibangun-bangun dan sebagainya. Ini sesuatu yang menarik ya. Kalau seandainya ini dirawat terus, jadi tidak terputus, ya kita harus mempunyai suatu optimisme meskipun ya tidak bisa 100% ya, tapi ini kan suatu apa ya, suatu kata-kata yang sakti yang ditanamkan pada mereka bahwa mereka mempunyai masa depan ya, dan masa depan itu adalah negeri yang tanpa korupsi. Gitu. Negeri yang tanpa korupsi. Oke Pak, untuk penulisan puisi adakah kaidah-kaidah yang harus ditaati Pak untuk puisi menolak korupsi ini Pak? Ya, sebenarnya tidak terlalu ketat Mbak. Yang penting bahwa temanya itu penolakan terhadap korupsi. Syukur-syukur bisa menggambarkan bagaimana sih harapan mereka tentang negeri yang tanpa korupsi itu bagaimana. Ya, itu tuh apa menjadi semacam tuntutan dari kami selaku apa ya, selaku para penggerak itu, gerakan itu, ya intinya bahwa menyadarkan mereka generasi muda itu untuk bagaimana menyikapi korupsi itu dan tentu dengan menggunakan puisi, karena puisi merupakan sesuatu yang menjadi alat bagi kami untuk menyuarakan penolakan terhadap korupsi tersebut. Oke, baik. Saya ingin bertanya ke Pak Didi. Pak Didi, perbedaan puisi mengenai korupsi dengan puisi-puisi yang lainnya itu apa sih Pak? Mungkin bisa dilihat dari segi bahasa, mungkin selain itu Pak apa Pak? Ya, kalau perbedaan pasti jelas pemilihan diksinya ya. Di sini kenapa para pelajar, utama yang kaitannya dengan antologi ini ya, mereka diajak untuk mengevaluasi, diajak untuk melihat, diajak untuk merasakan atas terjadinya tindak korupsi yang ada selama ini di Indonesia ya. Jadi
intinya semua puisi ya, entah itu tentang korupsi, entah itu tentang cinta, entah itu tentang kritik, itu kan hanya dalam hal pemilihan diksi saja. Ya. Oke. Ada tambahan dari Pak Heru mungkin Pak? Ya, pertama tentu tadi bahwa puisi yang tertulis di dalam buku ini itu pertama temanya memang menyuarakan korupsi ya. Oke. Kemudian mereka memang menulis puisi dalam tahap yang masih pemula. Jadi ya mungkin masih banyak kekurangan dan keterbatasan di sini. Ya. Nanti seiring waktu mereka akan melihat bahwa memang di dalam sastra itu ada puisi namanya puisi diapan, ada puisi prismatis, ya, imagis itu. Puisi imagis seperti puisi Japati Djoko Damono dan Gunawan Muhammad dan sebagainya yang pemilihan diksinya itu mungkin berbeda, atau punya Joko Pinurbo yang meskipun dia menggunakan atau mengangkat tema-tema realistik, tapi itu menggunakan diksi-diksi yang memang khas puisi gitu ya. Ya, tapi ini memang mayoritas menggunakan puisi jenis diapan yang lugas, mengingatkan kita pada puisinya Wiji Tukul ya Mas. Ya, kan begitu ya, padanya ya. To the point, dalam arti misalnya kalau saya menolak korupsi ya apa yang ada dalam perasaan saya terekspresikan gitu ya. Itu mereka kan masih belia gitu, jadi ya bisa dimaklumi gitu. Oke, karena memang masih pelajar ya Pak ya. Dan sasaran kami bukan nanti akan membuat mereka menjadi sastrawan. Syukur kalau mereka berkembang menjadi sastrawan atau menjadi penyair. Ya alhamdulillah, kalau tidak pun mereka sudah sejak kecil mempunyai suatu tapak gitu ya, suatu tilas bahwa nanti kalau buku ini tersimpan ketika dewasa, oh iya, dulu ketika aku masih duduk di sampai SMA, aku pernah menulis puisi yang menolak korupsi. Ya, kan ada sesuatu yang sifatnya itu menyejarah dalam hidupnya. Dalam hidupnya, gitu, ya. Oke. Dan paling tidak sebagai pengingat atau istilahnya penegur ya. Jadi kalau dia nanti akan melakukan tidak korupsi, berpikir loh, aku pernah nulis begini loh, aku malah korupsi lah. Minimal seperti itu lah. Bisa juga menjadi pengingat dirinya sendiri ya Pak ya. Ya, betul. Ya memang tidak menjamin Mbak, ya tidak menjamin. Seperti kasus kami, gerakan kami waktu di Tegal dulu itu pernah terjadi, bupatinya waktu wanita itu ya, Bu siapa itu, dia membacakan puisi karya menolak korupsi, itu karya sendiri. Tapi kemudian berapa tahun atau berapa bulan kemudian ternyata dia tertangkap KPK gitu ya. Jadi ya tidak menjamin sih, tapi paling tidak kita sudah berikhtiar gitu ya untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran. Oke, baik Pak Didi dan juga Pak Heru, kita break sejenak. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra. Iya, baik pemirsa, senang sekali masih bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Oke, baik pemirsa, kita masih membahas mengenai puisi menolak korupsi. Nah, ini ada sebuah puisi yang akan dibacakan oleh Pak Heru yang berjudul Negeri Tanpa Korupsi. Baik, akan saya bacakan sebuah karya dari adik Brucella Devi Proboyasti, seorang pelajar dari SMK Negeri 3 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Judulnya adalah Negeri Tanpa Korupsi. Negeri tanpa korupsi. Di sebuah beranda rumah teman, kita berbincang tentang indahnya sebuah negeri tanpa korupsi, di mana kamu, aku, dan kita semua hidup berdampingan bersama dengan kesetaraan derajat antara rakyat dan wakil rakyat, bersama membangun negeri tiada ketimpangan ekonomi. Tapi katamu, untuk melihat negeri tanpa korupsi, kau akan masuk lagi ke perut ibumu, di mana kau tidak akan menemui orang-orang tamak akan harta, iri dengki, karena selama manusia masih mengejar duniawi,
sebuah negeri tanpa korupsi takkan pernah ada. Lalu kataku, bagaimana jika apa yang mengalir di darahmu, apa yang menjadi asupan untuk kelangsungan hidupmu, apa yang menjadi nutrisi untuk tubuh kembang otakmu, bila uang rakyat yang dipakai untuk menafkahi ibumu, uang rakyat yang dipakai untuk membeli segala keperluanmu dalam kandungan, bukankah itu berarti kau terdidik korupsi dari dalam rahim? Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah korupsi. Nutrisi otakmu adalah otak korupsi. Masihkah kau ingin dilahirkan lagi? Kalau itu aku memilih mati. Banjarbaru, 2 Mei 2018. Oke, 2018 baru saja ya Pak ya, masih Iya, hangat-hangatnya memang nih. tahun 2018. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Didi. Pak Didi, tadi kan negeri tanpa korupsi dan itu sepertinya mustahil nih Pak. Negeri tanpa korupsi karena memang sudah mengakar dari dulu Pak. Lantas mengapa masih menuangkan atau bersastra korupsi ini melalui puisi? Menurut Pak Didi sendiri bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu Pak? Ya, kita kan tidak ingin menjadi negara yang terus digerogoti oleh para tikus itu ya. Jadi jadi kami ingin mengajak para generasi muda ya. Ayo mari kita bersihkan bersama-sama perilaku korup yang ada di negeri ini ya. Ya memang tidak bisa instan terus terang ya. Itu butuh waktu yang nggak pendek ya. Okay. Dan itu juga sudah dilakukan oleh pemerintahan kita selama ini ya. Walaupun masih saja ada yang tertangkap tangan atau tidak para pelaku korupsi ini ya, dari para pejabat. Paling tidak sudah ada gerakan dari pemerintah ya. Dan ini yang dari bawah, dari rakyat bagaimana kan gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh para penyair ini ya, yang mengajak membuat antologi penolakan terhadap korupsi ini ya. Ya, memang tidak bisa 100% bersih ya. Setiap negara pasti ada tindak korupsi pasti ada ya. Hanya kalau di negara kita sudah terlalu besar ya. Ya. Okay. Bahkan salah satu pemimpin kita kan juga pernah dijuluki pemimpin paling koruptor sedunia ya. Apakah kita akan terus mau menerima predikat seperti itu kan enggak ya. Kita ingin menjadi negara yang tentu akan lebih baik agar sila kelima dalam Pancasila itu bisa segera terwujud. Okay. Intinya dengan tidak adanya tindak korupsi, akhirnya kan uang rakyat yang dihimpun oleh negara melalui berbagai macam pajak ya, itu kan bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat ya, baik itu untuk memberi tunjangan para lansia ya, memberi jaminan kesehatan, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang selanjutnya ya, itu dengan akan lebih meningkat kualitasnya gitu. Tujuannya kan itu tujuannya ya. Oke. Ya. Kalau dari Pak Heru sendiri Pak sebagai seorang sastrawan ini kan khususnya di negara kita sendiri ya Pak ya, selama ini kan korupsi sudah mengakar ya Pak ya. Berbagai solusi dan berbagai pemecahan masalah masih terus dilakukan. Tetapi masih saja ada korupsi. Apakah mengkritik atau bersuara melalui korupsi dapat mungkin mempengaruhi terhadap mereka yang korupsi Pak untuk tidak korupsi Pak? Iya. Tadi saya katakan ya bahwa pola penanganan korupsi di Indonesia itu kan intinya yang dilakukan oleh KPK itu ada dua. Pertama itu penindakan, yang kedua adalah pencegahan. Penindakan itu tentu urusan para penegak hukum, ya.
yang mereka ketika melakukan OTT dan sebagainya atau mencium suatu perbuatan korupsi yang dilakukan oleh baik oleh pejabat maupun pihak swasta. Jadi jangan dikira pihak swasta kalau melakukan korupsi itu enggak kena, tetap kena, mau menyuap aja kena gitu ya. Nah yang kedua adalah melalui tindakan pencegahan. Ya. Kami dari gerakan PMK ini bergerak di wilayah pencegahan terutama pendidikan, mendidik masyarakat mulai dari generasi yang bawah, melakukan penyadaran pada generasi yang lebih tua gitu ya, melalui karya sastra khususnya puisi. Nah puisi itu kan diharapkan dengan bahasa-bahasa puitis itu bisa menyentuh ya, menyentuh perasaan. Ya. Tapi intinya begini Mbak Vivi bahwa ketika kita mampu berbuat sesuatu, melihat keadaan masyarakat, keadaan negara seperti ini, tapi kita hanya diam saja, itu adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Apapun hasilnya ya kita serahkan pada yang di atas itu ya. Tapi kita kan sudah berusaha. Sudah gitu. berusaha ya Pak ya. Tapi kalau kita diam saja, tidak menyuarakan itu kita salah. Nah, kita berarti tidak ikut bertanggung jawab dan tidak ikut peduli terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Gitu loh. Ya kalau cari aman-aman saja ya itu bisa saja para penyair itu nggak usah nulis kayak gitu, nulis puisi-puisi aja dikirim ke koran dapat honor, mencetak buku dapat penghasilan. Tapi terus kemudian yang menjadi pertanyaan di mana sumbangsih mereka, kontribusi mereka terhadap keadaan itu ya, terhadap negara, ya, kepada negara yang kita cintai ini. Ketika negara ini sudah dalam kondisi darurat korupsi, gitu ya. Nah, ini yang saya kira yang menjadi penekanan kami itu di situ. Maka mungkin dulu pernah saya ceritakan bahwa gerakan ini bergerak dari kota ke kota ya. Roadshow terakhir itu minggu yang lalu di Mojokerto itu yang ke-53. Nanti akan itu kemana roadshow lagi? yang ke-53 ya Pak ya? Kita waktu itu berintegrasi dengan atau bekerjasama dengan pendidikan itu ya. Waktu itu kebetulan ada di suatu sekolah yang membuka perpustakaan. Jadi dia dapat bangunan gedung perpustakaan. Nah sekaligus itu kita ketemu dengan para siswa, ketemu dengan para guru, dengan masyarakat. Ya, kita dikenalkan ini gerakan puisi menolak korupsi, tujuannya ini. Di samping mereka itu mengingatkan kita agar jangan berkorupsi, juga kita menyumbang sejumlah buku Mbak kepada perpustakaan itu. Jadi usaha-usaha semacam ini terus akan kita lakukan dalam kaitan dengan menggelindingkan gerakan itu. Jadi salah kalau misalnya kita itu tahu bahwa dalam masyarakat kita, dalam negara kita ada sesuatu yang tidak beres, tapi kita diam saja. Karena kita bisa bersuara. Melalui apa? Ya melalui puisi, karena kita adalah pegiat sastra. Gitu. Ya. Itu roadshow ke-53 ya, Pak ya? Itu berawal tahun berapa Pak kira-kira? Tahun 2013. 2013 hingga saat ini ya Pak ya? Ya. 6 tahun berarti. Nanti bulan April Mei itu 6 tahun kami sudah bergerak dari kota ke kota, mulai dari Aceh sampai ke Kupang sampai ke Maluku juga sudah. Diawali dari Blitar nggak salah. Iya Blitar. Tapi kalau ujung sananya itu kan Aceh. Aceh, ujung sananya Maluku. Sukses selalu untuk roadshow berikutnya ya Pak ya. Gitu. Dan kami mandiri Pak, jadi tidak dibiayai siapapun kecuali kami sendiri yang membiayai diri kami. Gitu. Termasuk menerbitkan buku ini. Ini adalah dari ketika misalnya saya menerbitkan buku dapat royalti masuk ke kas, dikumpulkan, ada donatur yang sukarela dikumpulkan, kemudian terhimpun mencetak buku ini, lalu maka kita bagikan khususnya kepada penulisnya itu gratis, dijual juga kalau ada yang berminat, atau juga diserahkan ke perpustakaan dalam kaitannya dengan untuk dibaca oleh khalayak gitu. Ya. Kapan Pak mau menerbitkan antologi lagi Pak untuk yang dewasa? Barangkali saya ikut Pak, boleh? Ya insya Allah nanti kalau ada isu-isu yang terbaru gitu ya. Biasanya kami mengikuti tren isu, misalnya kemarin ada para pejabat yang korupsi ya, maka kita mengeluarkan, kemarin banyak bupati yang kena korupsi ya, kemudian kita menggunakan tema itu, ya, pejabat yang kena korupsi itu. Oke Pak, saya tunggu Pak untuk antologi berikutnya biar saya bisa bergabung di pemirsa. Monggo, Ini ada Pak Didi yang akan bacakan puisi lagi ini, Sebuah Rasa Yang Mati. Ini sebuah puisi juga dari antologi pelajar tadi ya.
tulisan Tri Sutrisno, seorang siswa kelas 12 SMK Negeri Provinsi Bangka Belitung. Judulnya Sebuah Rasa yang Mati. Rasa peduli telah mati ketika jeritan dan tangisan kaum kebanyakan bertabur biar tanpa hirauan. Karena di sana duduk para pemain dan pemangku kepentingan berceloteh tentang rasa manusiawi dan keadilan yang mengarah ke langit-langit. Itulah mereka, sekumpulan manusia ego yang bertasbih benih korupsi. Dan seketika sekeliling berubah berbagai warna. Semua dengan arahan mereka yang memiliki taji tapi melompong hati. Keadilan tertindas lemas. Sayang, sebuah rasa yang hidup tapi telah hilang. Ia telah mati. Nurani. Tri Sutrisno, Bangka Belitung. Oke, dari Bangka Belitung, pelajar Bangka Belitung ya Pak ya. Sebuah rasa yang mati. Itu menurut Pak Didik sendiri yang sudah membacakan puisi tersebut, bagaimana Pak menanggapi bahwa ada pelajar sudah bisa menciptakan puisi yang luar biasa seperti itu Pak? Ya ini agak puisi ini agak lebih diknya lebih puitis daripada yang pertama tadi dibaca Mas Heru ya. Karena saya tahu ini pembinanya, gurunya juga penulis juga soalnya, salah satu gurunya. Mungkin juga ini hasil dari binaan gurunya ya. Jadi dia menggambarkan tentang nurani para koruptor yang sudah mati, tidak menghiraukan apa yang bakal terjadi dengan perilaku mereka terhadap kelanjutan negeri ini. Intinya itu. Oke, ada tambahan dari Pak Heru Pak menanggapi puisi tersebut Pak? Ya, ini puisi yang bagus menurut saya untuk anak seusia dia yang masih duduk itu. Bagaimana dia mengkaitkan bahwa para pelaku korupsi itu betul-betul nuraninya sudah mati itu ya. Sebab kalau seorang yang masih mempunyai hati nurani pasti akan tadi tidak hanya berpikir tapi juga merasakan apa yang dia perbuat dengan perilaku korupsi itu dampaknya bagaimana kepada baik secara pribadi maupun secara luas gitu ya, di masyarakat. Pribadi tentu dia harus bertanggungjawabkan perbuatan dosa itu nanti di sana gitu ya. Tapi nggak berpikir kan seperti itu. Nah bahkan maaf dulu masih kita ingat bagaimana para koruptor itu yang sudah ketangkap OTT itu tidak merasa berdosa. Mereka ketika disorot kamera masih gini, tapi sekarang nggak bisa karena diborgol kan. Sekarang kan diborgol, jadi para koruptor nggak bisa sekarang itu melambai ke kamera TV nggak bisa. Ya, itu berarti kan contoh bagaimana dia itu nggak punya rasa malu, kemudian juga bahkan lebih rendah dari pencuri ayam. Pencuri ayam itu kalau masuk di TV itu dia menunduk malu gitu loh. Lah koruptor kok ditangkap itu dia malah melambaikan tangan gitu tanpa mempunyai rasa malu, nuraninya sudah mati betul gitu loh. Nah ini yang kemudian ditangkap oleh pelajar tadi siswa bernama seperti wakil presiden kita ya, namanya Tri Sutrisno itu, kemudian diungkapkan dalam puisi yang betul-betul menohok menurut saya. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, baik Pak, siapa-siapa saja sih Pak selama ini sastrawan yang pernah terlibat terhadap puisi tentang korupsi Pak? Ya kalau sastrawan di Indonesia itu sebenarnya dahulu sudah memulai Mbak ya. Tapi kan sendiri-sendiri. Misalnya para novelis kita, Pramudia Anantatur pernah menulis novel berjudul Korupsi. Ya, padahal itu sudah tahun berapa? Tahun 50-an itu. Kemudian Ramadan KH ya, itu ayahnya Gilang Ramadan itu musisi itu seorang sastrawan dari Sunda Jawa Barat menulis
ladang berminus. Itu dia menyindir Pertamina yang melakukan korupsi zaman Ibnu Sutowo itu. Kemudian dari Jawa Tengah itu ada Kiai Ahmad Tohari itu ya, dengan novelnya berjudul Orang-Orang Proyek. Itu saya pernah baca itu. Bagaimana di situ menggambarkan bahwa dalam proyek itu ada permainan yang tidak lain juga merupakan gejala korupsi menurut saya. Puisi-puisi itu Rendra sudah, kemudian Taufik Ismail sudah. Hanya waktu itu mereka sendiri-sendiri, Mbak. Menulisnya itu sendiri-sendiri. Nah, gerakan puisi menolak korupsi itu kolektif. Jadi semua para penulis puisi yang tertarik untuk menyuarakan korupsi, mari kita kumpul bareng, bergerak bareng dari kota ke kota, menghimpun karya, kemudian melakukan diskusi, melakukan ceramah kepada para masyarakat dan sebagainya. Jadi lebih ke kolektif, istilahnya kami mengatakan berjamaah ya. Kalau korupsi dilakukan berjamaah, maka perlawanan juga harus dilakukan berjamaah ya, gitu ya. Gitu. Biar sama-sama kuat nih, iya, Pak. sama-sama kuat gitu ya. Nah, kami banyak didukung oleh teman-teman ya. Dan kebetulan itu gagasan saya tahun 2013, saya nggak menduga Mbak bahwa gagasan saya itu ternyata bisa berjalan jauh maksud saya. Seperti ini, 6 tahun terus menggelinding gitu ya. Bahkan ketika saya tawarkan dulu pertama kali kepada komandannya itu, Mas Sosial Lea itu, dia skeptis, dia pesimis. Apa ada para sastrawan yang mau untuk diajak kayak gitu. Sastrawan biasanya, maaf, agak egois, nggak mau kok iur itu nggak mau, apalagi membiayai dirinya sendiri. Ya. Tapi ternyata ketika kami melakukan seperti itu, mereka itu dengan penuh kesadaran gitu ya. Seperti kemarin waktu di roadshow di Mojokerto itu, mereka dari Depok, kemudian dari Bekasi, dari Tegal, dari Purwokerto, kemudian dari Jember, dari Banyuwangi, dari Madura dan sebagainya itu datang dengan biaya sendiri, dengan biaya sendiri. Secara mandiri ya Pak ya? Kami tidur ya seadanya waktu itu kebetulan di kelas ya, di tempat dekat panggung itu kan kita di sekolah ya. Kelasnya di suatu kelas yang bersih gitu, kita gelar karpet, tikar, udah tidur di situ gitu ya. Kami sederhana menerima seperti itu. Ya anehnya kok saya juga bertanya pada diri saya sendiri, kok ya mau gitu loh Mbak. Saya pernah menanyakan kita di kemarin, kok Anda itu mau saya provokasi untuk seperti ini. Ya, biasanya kan para pegiat sastra itu kan ya, masih agak gimana gitu ya, mereka agak masih mikir-mikir ya Pak ya? Mikir-mikir gitu ya. Ya. Tapi ini kok ada beberapa yang bahkan mungkin puluhan yang mau, dan mereka selalu merindukan setiap kali ada kegiatan itu datang untuk ketemu gitu ya. Oke, saya masih ingin bertanya mengenai roadshow-nya, tapi setelah usai jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, jadi Anda tetap bersama kami, tetap di Biang Lala Sastra. Iya, baik pemirsa, senang sekali masih bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, mari kita dengarkan lagi, ini ada sebuah puisi yang mau dibacakan oleh Pak Didi yang berjudul Pelukis Kesengsaraan. Ini puisi masih dari seorang siswa di Bangka, Belitung. Ya. Wandi Suranto dengan karyanya Pelukis Kesengsaraan. Terpasang wajah-wajah kaum jelata, mata mereka cekung menatap gedung mewah. Itu milik tetangga di sebelah rumah. Terpasang wajah kaum buruh, roman mereka sangar dengan bola mata memerah. Mereka tersaput rasa ketakadilan, mempertanyakan kesejahteraan. Tersaji wajah-wajah beku di perkantoran. Mereka kaku menghadap masa depan,
yang kerap turun angka tunjangan, ditilap penguasa yang haus iman. Tak dinyana, wakil merekalah yang mengolah bahan, mencampurni warna dengan kelam, hingga bejat moral menjadi warna yang dominan. Kalau dibiarkan, warna indah akan memudar. Harus kita singkirkan para pelukis suram. Harta dan kesenangan bagi mereka kita haramkan. Hukum dan pecut pelaku, dan jangan beri pengampunan. Wandi Suranto, Bangka, Belitung. Oke, masih pelajar dari Bangka Belitung, puisi berjudul Pelukis Kesengsaraan. Oke, menanggapi puisi tersebut bagaimana Pak Heru, Pak? Iya. Bentar, mungkin saya sedikit ya. Oke, dari mungkin Pak agak ada diksi yang kurang pas di sini. Ya. Di Contohnya sini, apa itu, Pak? ini yang bait ketiga ya, ditilap penguasa yang haus iman ya. Mungkin kalau menurut saya ini kurang pas ya. Karena haus itu kan sebenarnya ingin menuntaskan dahaga ya. Kalau di sini kepengertian saya haus iman tuh ya ingin mempelajari agama agar lebih beriman ya. Oke. Mungkin bisa diganti apa kalau menurut Pak Didi sendiri, Pak? Ya intinya harusnya artinya kurang beriman atau tidak beriman, intinya seperti itu ya. Harus ganti yang diisi seperti itu harusnya. Ya, biar nanti ini mungkin menonton juga ibu gurunya nanti mungkin bisa lebih memperbaiki siswanya dalam menulis puisi. Ya. Oke. Kalau Pak Heru sendiri, Pak? Ya, di sini puisi ini menggambarkan melihat korupsi dari sisi apa yang dirasakan oleh masyarakat, gitu ya, terutama lapisan bawah. Gitu. Bagaimana bahwa korupsi itu dampaknya adalah antara lain kesenjangan sosial, gitu ya, di mana mereka yang mampu melakukan itu menjadi orang yang berharta, membuat rumah yang mewah, sementara rakyat itu tetap seperti keadaan semula, tetap miskin dan sebagainya. Juga termasuk tadi di kantor misalnya, orang-orang yang atas yang bisa memainkan berbagai cara, manipulasi proyek dan sebagainya, mereka berjaya, tapi bawahannya tetap menderita seperti itu. Jadi ini adalah satu penggambaran bagaimana kalau korupsi itu marak atau subur di dalam suatu masyarakat, lingkungan maupun juga dalam birokrasi gitu ya Mbak. Jadi dia menyorotnya dari situ. Bagusnya dia itu sebagai seorang siswa yang barangkali belum merasakan bagaimana menjadi pegawai, bagaimana merasakan mencari penghasilan, tapi dia sudah bisa berempati, ya, berempati dengan menempatkan dirinya sebagai korban dari suatu perbuatan koruptif yang dilakukan oleh para orang-orang yang di atas itu ya. Oke. Ini ada satu puisi lagi ini yang berjudul Suara yang akan dibacakan oleh Pak Heru Bugiarso. Ya, silakan Pak Heru. Iya. Ini akan saya bacakan sebuah puisi dari Rio, ya, masih juga ditulis oleh seorang pelajar yang bernama Adi Afdal Chandra. Dia seorang pelajar SMA Al-Huda Pekanbaru, ya. Berjudul Suara. Kami berbicara tentang hidup, sedangkan kami berada di tepi kematian. Sebab sengsara telah berkelana. Bukan aku yang bersalah, bahkan kami tidak bersalah, setitik pun tidak. Dia adalah alasan mengapa pijakan dari langkah kemiskinan bermula. Dari tikus tamak yang mencuri malam bahagia, mencuri canda dan tawa orang-orang lugu
harta, alam, semua diperas sedikit demi sedikit, hingga sisa ampas kami telan. Dan Saripati yang hambarnya telah menjadi sejarah, atau mungkin menjadi legenda. Siapa aku yang menjadi sampah di mata angkuh? Siapa aku yang berani bersuara kepada orang berpura-pura tuli? Kami hanya butuh yang seharusnya kami punya. Bagimu, kami keping reruntuhan terlupakan, yang sudah hancur terbengkalai, seusai kau cuil kertas serta logam keringat kami. Aksimu itu menerbitkan bahagia untukmu, tapi tidak dengan kami. Karena korupsimu, maka kami menderita. Kau yang berbuat, kami yang menerima. Kini kami harus siap membuas kelaparan di pinggir kemirisan, di tengah jalan sebelum mati menghampiri. Setelah sumpah terpancar dari bibir kering, kami akan menjalar pada batang kemunafikan dari muasal koruptor berhati kotor. 2018. Oke, pelajar dari Riau, Ya, benar Pak. Oke, ada tanggapan Pak Didi mengenai puisi tersebut Pak? Singkat saja. Ya, ini jelas-jelas menggambarkan siswa itu yang tidak menyukai terhadap tindak korup itu Tindak korupsi ya, Pak, ya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai nanti dia dan teman-teman penulis yang lain hingga dewasa, hingga bekerja nanti tidak melakukan tindakan itulah harapan kami itu. Oke, Harapan harapan satunya kedepannya, ya. Pak ya. Oke, ini yang terakhir nih Pak. Harapan ke depan dari Pak Didi sendiri nih Pak terhadap suara menyuarakan puisi berkaitan dengan korupsi apa Pak? Untuk tetap eksis nih Pak puisi-puisi. Ya, kita tetap mengajak terutama generasi muda ya untuk terus menyuarakan terus, karena ini tidak mungkin akan berhenti pelaku tindak laku korup, tidak mungkin akan berhenti. Ya. Entah hanya berkurangan secara bertahap ya, berkurangnya tidak mungkin langsung habis 100% nggak mungkin itu ya. Oke. Itu harus tetap disuarakan tanpa lelah ya. Ya. Menyuarakan terus ya Pak tanpa Tetap, lelah ya, ya, Pak ya, ya. tanpa berputus asa. Oke, kalau dari Pak Heru sendiri nih Pak mengupayakan Ya. apa sih Pak kira-kira untuk Ya, kedepannya Pak? ini kalau saya juga sebagai pendidik ya Mbak Bibi ya, tentu pendidikan itu penting, ya, terutama pendidikan karakter. Oke lah, ini sebagai salah satu media ya bagi para siswa menulis puisi menyuarakan penolakan terhadap korupsi. Tetapi sebenarnya kan perilaku korupsi itu kan bermula dari perilaku yang sederhana. Tadi ketika awal mula Mbah Win itu ya menyanyikan lagu apa tadi? Berjudul Bohong. Bohong ya. Nah, korupsi itu kan bermula dari bohong sebenarnya. Nah, kalau anak-anak kita yang masih duduk di SD, TK, SD dan SMP dan seterusnya itu ya tentu kita biasakan dulu, kita didik mereka dengan sesuatu karakter integratif ya, untuk jujur, tidak bohong ya. Ya kalau misalnya ujian ya jangan nyontek lah gitu ya. Atau misalnya kalau dipercaya ibunya membeli apa ya, maka kembaliannya harus dikembalikan, dia harus terus terang dan sebagainya. Itu dimulai dari sejak kecil. Ya. Oke, menerapkan kejujuran Iya, ya, jadi Pak ya? pendidikan karakter integratif itu sudah integritas, ya, bukan integratif. Pendidikan karakter integritas itu harus diberikan sejak dini gitu ya. Oke. Nah, jadi gerakan seperti ini saya kira juga baik, tetapi jangan lupa itu harus diimbangi oleh pendidikan dalam keluarga dan sekolah kaitannya dengan pendidikan karakter integritas. Integritas, oke. Baik Pak Heru, Pak Didi dan juga Mbah Win, waktu kita sudah habis sampai di sini. Baik pemirsa, sebelum saya tutup nanti kita dengarkan kembali ada Mbah Win dengan lagunya yang berjudul Lolong.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Vivilia, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Hidup di dunia ini dijadikan bukan dari rencana korupsi, tapi korupsi telah tumbuh, mengakar, akan dipotong sedikit demi sedikit. Apapun akan tumbuh mulai dari kecil dan dunia akan menghukumnya juga. Itu adalah hakikat dalam hidup. Dan bisa dikreasikan di dalam sebuah lukisan, sebuah nada puisi, sebuah nyanyian. Tadi kami Mbah Win melantunkan kebohongan, sekarang melonglong. Melonglong adalah suatu jeritan minta tolong dan mencekam, mohon bantuannya dan kita waspada dalam longlongnya. Datang lagi pergi lagi merintih, menjerit, menerjang, menerkam, merobek, melonglong. Anjing tengah malam. Palingkan muka, awan jingga, memuja, memuji, mencaci, memaki, menyanyi, puisi, menari tanpa arah, ungkapkan jiwa. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Anita Elsa di Semarang TV Shop. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat ya semuanya.